Pidato Steve Jobs berjudul Stanford Commencement Speech tahun 2005. Saya membacakannya dalam terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. Saya merasa terhormat bisa berada di sini hari ini bersama kalian dalam momen kelulusan dari salah satu universitas terbaik di dunia. Sejujurnya, saya tidak pernah lulus kuliah. Dan ini adalah momen terdekat saya dalam acara kelulusan. Hari ini, saya ingin menceritakan 3 kisah dari hidup saya. Tidak rumit, hanya 3 cerita. Cerita pertama tentang menghubungkan titik-titik, connecting the dots. Saya keluar dari Red College setelah 6 bulan, tetapi tetap menumpang kuliah selama sekitar 18 bulan sebelum benar-benar berhenti. Kenapa saya keluar? Itu dimulai bahkan sebelum saya lahir. Ibu kandung saya adalah seorang mahasiswa muda yang belum menikah. Dia ingin saya diadopsi oleh orang tua yang berpendidikan tinggi. Awalnya saya akan diadopsi oleh pasangan pengacara. Tetapi mereka berubah pikiran di detik akhir karena menginginkan anak perempuan. Akhirnya orang tua saya yang saat itu sedang menunggu mendapat telepon tengah malam. Ada bayi laki-laki tak terduga. Apakah Anda mau? Mereka langsung menjawab, tentu. Namun ibu kandung saya sempat menolak menandatangani adopsi karena ibu saya tidak lulus kuliah dan ayah saya tidak lulus SMA. Ia akhirnya setuju setelah orang tua saya berjanji bahwa saya akan kuliah. 17 tahun kemudian saya benar-benar kuliah. Namun saya memilih kampus yang sangat mahal dan seluruh tabungan orang tua saya habis untuk biaya itu. Setelah 6 bulan saya tidak melihat manfaatnya. Saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan dan tidak tahu bagaimana kuliah membantu saya menemukannya. Akhirnya saya memutuskan kuliah. Saat itu menakutkan. Tapi sekarang saya tahu itu adalah salah satu keputusan terbaik dalam hidup saya. Saya berhenti mengikuti mata kuliah wajib yang tidak saya minati dan mulai mengikuti kelas yang benar-benar menarik bagi saya. Saya hidup sederhana, tidak punya kamar, tidur di lantai teman, mengumpulkan botol untuk membeli makanan dan berjalan jauh setiap minggu untuk makan gratis di kuil. Namun saya menikmatinya. Saya mengikuti rasa ingin tahu saya dan itu sangat berharga. Salah satunya adalah kelas kaligrafi. Saya belajar tentang huruf, jarak, dan keindahan tipografi. Saat itu tidak ada gunanya secara praktis. Namun 10 tahun kemudian ketika kami membuat komputer Macintosh, semua itu kembali dan kami memasukkannya ke dalam desain Mac. Jika saya tidak mengambil kelas itu, komputer mungkin tidak akan memiliki tipografi indah seperti sekarang. Pelajaran pentingnya, kita tidak bisa menghubungkan titik-titik ke depan. Kita hanya bisa memahaminya ketika melihat ke belakang. Jadi, kita harus percaya bahwa suatu hari nanti semua titik itu akan terhubung. Cerita kedua, cinta dan kehilangan. Saya beruntung menemukan apa yang saya cintai sejak muda. Saya dan Steve Wozniak mendirikan Apple di garasi orang tua saya di saat umur 20 tahun. Dalam 10 tahun, Apple
Apple berkembang menjadi perusahaan besar. Kami meluncurkan Macintosh dan saya baru saja berusia 30 tahun. Lalu saya dipecat. Iya, dipecat dari perusahaan yang saya dirikan. Awalnya sangat menyakitkan. Saya merasa gagal, kehilangan arah, bahkan ingin menyerah. Namun perlahan saya menyadari saya masih mencintai yang saya lakukan. Jadi saya mulai lagi dari awal dan ternyata dipecat dari Apple adalah hal terbaik yang pernah terjadi. Saya menjadi ringan kembali seperti pemula, lebih bebas, lebih kreatif. Saya mendirikan perusahaan baru termasuk Pixar dan kemudian membuat film animasi besar seperti Toy Story. Apple akhirnya membeli perusahaan saya dan saya kembali ke Apple. Pelajarannya, kadang hidup akan memukul kita, tapi jangan kehilangan keyakinan. Satu hal yang membuat saya terus maju adalah saya mencintai apa yang saya lakukan. Jadi temukan apa yang kalian cintai, jangan berhenti mencari, jangan puas sebelum menemukannya. Cerita ketiga adalah kematian. 1 Sia 17, saya membaca kutipan. Hiduplah setiap hari seolah itu hari terakhirmu. Sejak itu saya selalu bertanya setiap pagi, jika hari ini hari terakhirku, apakah saya ingin melakukan ini? Jika jawabannya tidak terlalu lama, saya tahu saya harus mengubah sesuatu. Sekitar setahun sebelum pidato ini, saya didiagnosis kanker pankreas. Dokter mengatakan saya mungkin hanya hidup 3-6 bulan. Saya diminta pulang dan bersiap, yang berarti bersiap untuk mati. Namun setelah pemeriksaan ternyata ini jenis kanker langka yang bisa disembuhkan dengan operasi. Saya menjalani operasi dan saya baik-baik saja. Dari pengalaman itu saya belajar, tidak ada yang ingin mati. Tapi kematian adalah bagian dari hidup. Kematian adalah agen perubahan, memberi ruang bagi yang baru. Waktu kalian terbatas, jangan habiskan hidup dengan hidup orang lain. Jangan terjebak dalam opini orang lain. Jangan biarkan suara luar menenggelamkan suara hati kalian. Yang paling penting, ikutilah hati dan intuisi kalian. Mereka sudah tahu siapa kalian sebenarnya. Saat saya masih muda, ada buku bernama Whole Earth Catalog. Di halaman terakhirnya tertulis, "Stay hungry, stay foolish." Tetaplah lapar, tetaplah bodoh, atau berani belajar, mencoba dan bermimpi. Itulah yang saya harapkan untuk diri saya dan sekarang untuk kalian. Terima kasih banyak. Luar biasa. Menarik sekali pidato Stanford Commencement Speech 2005 oleh Steve Jobs. Yang dalam kajian komunikasi, kalau kita merujuk kepada retorika etos patos logos, secara etos Jobs memiliki kredibilitas otentik. Justru dia membuka dengan saya tidak pernah lulus kuliah. Keren banget. Dia merendahkan diri, tapi dia membangun citra dengan jujur, realistis, relatable. Jadi audiens itu langsung percaya dan merasa dekat dengan pernyataan dia. Kemudian secara emosi yang reflektif dan personal atau patos, emosi yang dibangun itu tentang keraguan hidup, kegagalan, harapan, dan juga kesadaran akan kematian.
Dia dipecat dari Apple, dia ceritakan pengalaman hampir meninggal karena kanker. Dan dari patos itu, dia menciptakan emosi mendalam secara reflektif. Audiens itu terdorong untuk merenung tentang hidup mereka sendiri. Secara logos, strukturnya sederhana, teratur, terorganisir. Seperti connecting the dots, love and loss, death. Ini mudah diikuti, tidak kompleks, narasinya juga kuat. Nah, strategi dalam penyampaian komunikasinya dia menggunakan storytelling. Nggak pakai data, nggak pakai teori. Dia masuk ke kisah pribadi, pernah drop out, dipecat, kanker. Dan ini membangun suatu narasi yang membujuk. Audiens lebih mudah percaya karena konkret, manusiawi, dan nyata. Dan juga Jobs itu membingkai hidup sebagai tidak linier, penuh ketidakpastian. Baru bermakna saat dilihat ke belakang. Dan dia mengatakan konsep utamanya, you cannot connect the dots looking forward. Maka dampaknya mengubah cara audiens melihat kegagalan dan masa depan. Jadi pidato ini punya 3 ide besar. Percaya pada proses dalam hidup, cintai pekerjaan, hidup dengan kesadaran akan kematian. Yang menarik adalah ini bisa relevan untuk semua orang. Dan gaya komunikasinya sederhana tapi dalam. Tidak teknis, tidak retoris berlebihan, gayanya bercakap-cakap, tidak menggurui, lintas audiens, personal. Di akhir, dia tidak memberikan instruksi teknis, tapi memberikan prinsip penting dalam hidup. Tetaplah lapar, tetaplah bodoh. Dan itu menjadi mantra hidup yang mudah diingat. Menarik sekali yang disampaikan oleh Steve Jobs dan sungguh bermanfaat. Saya Leila Mona Ganim.